Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Siang, Pak. Puji beri syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini kita bisa ketemu walaupun lewat media virtual, namun demikian tidak mengurangi dari maksud, tujuan, harapan kita bersama. Bapak Ibu sekalian, sebelum ngomong panjang lebar, perkenankan saya ini adalah Kusmoro dari instruktur GTK untuk program Sekolah Penggerak. Saya berdomisili tetap sebagai bidaiswara di LPPK SPS. Nah, mungkin hari ini kita baru ketemu, sebelumnya belum ketemu, tapi bisa menjadi saling sharing untuk bagaimana berbagi kebersamaan ilmu terkait untuk bagaimana meningkatkan mutu pendidikan, terutama mewujudkan cita-cita profil pelajar Pancasila. Ini adalah agenda sesi orientasi pelatihan 1. Nah, kemarin kan sudah Bapak Ibu melakukan kegiatan yang namanya pembukaan, ya. Kemudian penjelasan tujuan, proses, alur evaluasi pelatihan barusan, lalu pemetaan harapan, kekhawatiran. Di sini ada kesepakatan kelas, rencana belajar, lalu penutup. Nah ini Bapak Ibu, capaian akhir pelatihan, ini di sini kan kepala sekolah dengan pengawas ya. Jadi untuk kepala sekolah, peserta memahami filosofi pembelajaran yang memerdekakan profil pelajar Pancasila dan implikasinya dalam memimpin satuan pendidikan. Ini, ya, peserta memahami filosofi pembelajaran. Filosofinya otomatis filosofi menurut konsep diajar Dewantara yang memerdekakan profil pelajar Pancasila yang ada 6 pilar tadi disampaikan Ibu Medira, dan implikasinya dalam memimpin satuan pendidikan itu kepala sekolah. Kemudian kalau pengawas sekolah ya hampir sama Bapak Ibu, peserta memahami filosofi pembelajaran yang memerdekakan profil pelajar Pancasila dan implikasinya dalam melakukan pendampingan satuan pendidikan. Di sini Bapak Ibu penting sekali dalam melakukan pendampingan satuan pendidikan. Jadi satuan pendidikan itu tidak merasa dibullying, ditekan misalnya kalau ada. Saya yakin pengawas tidak ada sampai ke sana. Membullying, menakut-nakuti tidak sampai ke sana. Karena ini merdeka, artinya merdeka si satuan pendidikan, si pengawas pembina ini dalam melakukan kegiatannya, satuan pendidikan dalam menerima pendampingan itu benar-benar memang nyaman dilakukan. Di sini ketika nyaman, maka kodrat diri atau potensi diri yang ada pada satuan pendidikan itu sesuai dengan manusia atau sumber daya yang ada ini, maka potensi dirinya akan semua berkembang, semua akan keluar. Sehingga aura membangun di sini dalam mewujudkan potensi diri akan berhasil. Tapi kalau situasinya tidak aman, tidak nyaman, yakin adanya faktor ketakutan. Ketakutan itu salah satu contoh bullying ya, suatu bullying atau kekerasan dalam arti kata kan kekerasan bisa kekerasan psikologi, kekerasan fisik gitu ya. Atau perundungan bahasa Indonesia. Tadi disebutkan oleh Bu Medira, perundungan. Jangan sampai sekolah binaan kita atau sekolah kita ini terjadi peristiwa perundungan. Perundungan itu bukan hanya siswa. Ya, yang kesan terjadi perundungan, kekerasan itu kan siswa. Padahal perundungan ini dalam arti yang luas. Bisa sekolahnya. Kalau sekolah udah bisa luas. Dari kepala sekolahnya merasa tertekan, gurunya merasa tertekan, ya, tata usahanya merasa tertekan, siswanya merasa tertekan, artinya tidak nyaman, tidak aman dalam belajar, ya, ini dalam kegiatan itu. Begitupun pengawasnya melakukan kegiatannya juga tidak aman, merasa gimana gitu ya.
oleh sekolah kurang diterima dan sebagainya. Disinilah penting sekali. Makanya tolong pahami filsafatnya atau filosofinya merdeka itu seperti apa. Ya, cocok. Gitu ya. Inilah merdeka. Jadi kalau anak merasa tertekan ya intinya tidak nyaman, itu tidak merdeka lagi. Kemudian kurikulum operasional di satuan pendidikan. Tentu dalam kurikulum operasional satuan pendidikan di sini, satuan pendidikan itu bagaimana meramu mendesain suatu kurikulum dari visinya, perangkatnya, sampai action, sehingga sampai asesmennya itu yang menjadikan pada ujungnya profil pelajar Pancasila. Ini ya, mencapai profil pelajar Pancasila. Jadi kata kuncinya di situ, menjadi profil pelajar Pancasila itu seperti apa. Itulah perlu dirumuskan dari visinya, visi misi, indikatornya, sehingga nanti setelah sampai visi misi indikator terwujud, maka bagaimana perangkat ajarnya. Perangkat ajar yang basisnya pada capaian pembelajaran atau CP, nanti dibuat perangkat, kemudian action dilaksanakan, seperti apa hasilnya menggunakan assessment yang berdasar daripada assessment formatif dan sumatif, berangkat atau berlandaskan pada assessment diagnostik, sehingga rasional hasilnya, karena kondisinya seperti itu. Karena tiap siswa pada hakikatnya memiliki kodrat diri yang sungguh luar biasa. Tinggal yang membedakan itu mungkin cara perlakuannya, cara penanganannya, waktunya itu yang mungkin berbeda. Kemudian berikutnya adalah pengenalan literasi digital. Pengenalan literasi digital ini, Bapak Ibu sekalian, suka tidak suka, ini adalah lompatan teknologi yang kita harus lakukan, harus kita jalankan dengan baik. Maka dari siapapun yang bergerak, yang bekerja atau sebagai sumber daya di pelaksanaan kegiatan yang namanya pendidikan ini, suka tidak suka harus menjalankan atau melaksanakan menggunakan yang namanya peran teknologi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di satuan pendidikan. Nah, kalau ini terjadi kasus tadi mau masuk Zoom meeting aja sulit, nah ini menjadi pembelajaran kita yang untuk selalu tingkatkan. Jangan berhenti sampai di sini. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, semua rangkaian kegiatan dari nomor 1 sampai 9 pengenalan literasi digital itu, Bapak Ibu ujungnya nanti di satuan pendidikan itu melakukan namanya atau pelaksanaan IHT di satuan pendidikan. Ya, di sanalah terjadi kegiatan yang namanya pengimbasan, mendiseminasi, menularkan apa yang Bapak Ibu peroleh di sini, nanti dilaksanakan, dikembangkan di sana. Dan tidak hanya mengacu di apa yang di sini, mungkin dikembangkan lebih jauh lagi. Jadi intinya Bapak Ibu memahami prinsip pembelajaran di situ, memahami prinsip pembelajaran orang dewasa, teknik-teknik fasilitasi untuk merancang sebuah pelatihan di satuan pendidikan. Oleh karena itu di sini ketika bicara nanti IHT, karena yang menyajikan Bapak, ya Bapak harus memahami bagaimana pembelajaran yang akan diberi pengimbasan ini, adalah orang-orang dewasa. Maka prinsip pembelajarannya yaitu menggunakan prinsip pembelajaran orang dewasa, tidak menggunakan pembelajaran anak-anak. Di sini menggunakan yang namanya andragogi. Andragogi. Ya, di samping itu, ya pedagogi itu kan untuk anak-anak. Di sini kita kolaborasikan menjadi andragogi. Ya, itu. Bahkan ada konsep yang menarik lagi nanti pedagogik, andragogik. Ada satu lagi yang ada pada diri Bapak yaitu heitogogik. Heitogogik itu prinsip pembelajaran yang memang sesungguhnya apa yang ada dalam diri kita setelah memperoleh pemahaman-pemahaman pembelajaran dari luar dalam bentuk andragogik atau pedagogik, lalu implementasi sesungguhnya apa? Inilah warna tersendiri yang ada dalam Bapak Ibu ketika menyajikan, itu namanya heitogogik. Ya,
ya, Hatagogik. Nanti bisa di searching atau di-download di internet mengenai Hatagogik dan andragogik. Model pembelajarannya ini tadi sinkronus sudah disinggung ini ya. Di sinkronus itu selain ada penjelasan tanya jawab, kemudian ada presentasi tugas kelompok, ya. Di situ ada juga diskusi capaian pembelajaran, ya. Oke, nah materinya ini materi andragogik itu. Jadi prinsip pembelajaran andragogik ini. Di sini ada pembelajaran mandiri. Karena ketika bicara andragogik itu orang tua belajar itu mau belajar ketika dia memang memerlukan, gitu ya. Tidak bisa dipaksa. Maka materi rancangan desainnya itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kalau guru-guru mau diajari apa, ya harus materinya, desainnya, materi pelatihannya atau IHT-nya sesuai dengan kebutuhan mereka yang digunakan untuk pekerjaan sehari-hari, kan gitu. Nih, jadi pembelajaran mandiri, aktif mencapai. Di sini Bapak Ibu ketika andragogik, Bapak Ibu ditekankan, disarankan, direkomendasikan melakukan pembelajaran mandiri. Yaitu aktif mencari bahan belajar lain di luar platform ini untuk menunjang proses pemahaman dari kajian ini. Sehingga pemahaman ini menjadi semakin tajam, semakin luas atau komprehensif. Yang berikutnya selain itu adalah berkolaborasi dan berbagi pengalaman antar teman-teman yang ada di situ. Ya. Kemudian selain itu Bapak Ibu jangan lupa kita membiasakan melakukan yang namanya refleksi berdasarkan pengalaman. Jadi yang tampil itu tidak selalu benar. Mungkin menurut saya benar karena cocok di daerah saya. Tapi di daerah Bapak mungkin ada tidak cocok. Makanya ada yang tidak pas, ada yang tidak benar. Benar, tapi ada yang tidak benar. Maka perlu adanya refleksi. Oh, ini di tempat saya ini bisa, tapi itu tidak bisa. Yang tidak bisa ada alternatif solusi apa sehingga hal ini menjadi bisa dilakukan. Gitu ya. Artinya sesuai dengan kondisi kearifan yang ada di masing-masing. Tidak sentralistik, tidak ansih kalau udah keputusan nasional ini pasti sampai daerah harus sama, tidak begitu. Ya, karena di situ Bapak itu perlu pahami adanya kearifan-kearifan yang hebat di wilayah kita masing-masing. Kemudian Bapak itu jangan lupa juga memperhatikan keragaman karakter peserta. Jadi siswa kita itu ternyata berangkat dari kehidupan yang beragam. Ada yang kategori kehidupan yang high, sedang, ada yang bawah. Juga lingkungan budayanya macam-macam, gitu ya. Makanya di sini perlu memperhatikan keragaman. Karena kecepatan belajar itu sangat tergantung pada keragaman masing-masing. Oleh karena itu atas dasar keragaman ini kita dalam mendesain pembelajaran harus bisa memenuhi persoalan-persoalan siswa sehingga siswa pada akhirnya ya kodrat dirinya itu berkembang bisa optimal semua. Tidak ada siswa bodoh dalam konsep ini. Ya, tidak ada siswa yang tidak bisa ketika cara pendekatan ya yang dibangun untuk melayani siswa itu sesuai dengan tuntutan siswa, sesuai dengan mau siswa. Ini. Kemudian partisipasi aktif. Di sini Bapak Ibu perlu partisipasi aktif dalam diskusi hari-hari, nanti tolong Bapak Ibu rajin berpartisipasi. Kemudian berikutnya adalah menerapkan model pembelajaran flip dan menerapkan konsep merdeka. Merdeka, R-nya double Pak, bukan kata-kata merdeka slogan Indonesia merdeka, bukan itu. Tapi merdeka itu M pertamanya itu kan melakukan. Dalam hal melakukan itu terkaitnya adalah mengalami. Nanti Bapak Ibu akan pelajari konsep merdeka ini di konten-konten bacaan ada di sana. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Kemudian asinkronus ini di sana ada Bapak akan menjumpai materi kunci, UWIS, pertanyaan reflektif, tugas kelompok, dan refleksi harian. Silakan Bapak Ibu nanti selesaikan. Ketika Bapak Ibu selesaikan, di-upload atau dijawab, maka di sana akan terchecklist. Nah, kalau enggak bisa,
maka pekerjaan Bapak hari ini artinya masih ketinggalan. Ketinggalan berpengaruh terhadap jawaban Bapak Ibu, pekerjaan Bapak Ibu. Ya, selain penilaian dari pretest, post-test, ada penilaian yang dari keterampilan ini, ya. Keterampilan inilah Bapak Ibu menyelesaikan yang namanya pekerjaan di asinkronus ini. Nah, ini Bapak Ibu. Mungkin ada yang bertanya sebelum saya serahkan sama Mas Asa Pratama. Halo, maaf, suara saya sudah bisa diterima belum ya Pak? Oh iya, sangat baik Bu. Oh, alhamdulillah, maaf. Ya, silakan Bu. Agak di pelosok ini Pak. Oh, enggak apa-apa. Kita nikmati hidup ini Bu. Gimana aja Nusantara indah. Ya, silakan Ibu. Saya tadi agak terlambat, maaf, karena sekali lagi tentang koneksi. Ya, enggak apa-apa. Saya perkenalkan, saya Lami Lestari, walaupun terlambat nggak apa-apa ya Pak ya. Nggak apa-apa. Saya dari SD Negeri 2 Purworejo di Kota Gajah, Kecamatan, kemudian Kabupaten Lampung Tengah di Lampung. Jadi bukan Purworejo di Jawa Tengah, bukan ya? Bukan. Iya, mah. Jadi moga-moga silakan Bu. Untuk penyelesaian soal nanti Pak, artinya ini nanti kan ada soal yang harus yang bisa kita download gitu Pak ya. Ya. Jadi bukan soal ya rubrik-rubrik, kuis, ya, refleksi semuanya itu Bapak Ibu selesaikan dengan baik. Ya, begitu ya. Ya, selesaikan dengan baik. Karena besok sudah hari ini selesai. Besoknya kan hari Jumat ya. Besok hari Jumat, hari Kamis kan off ya. Karena tanggal merah ya kalau nggak salah. Ya, jadi nanti hari Jumat itu sudah mulai baru. Ya, hari ini paling banyak kalau nggak salah. Tapi Ibu, Bapak bisa selesaikan dengan baik. Yakin saya. Ada lagi Bapak Ibu? Jadi masih awang-awang nggak apa-apa. Hari pertama baru ketemu masih mengawang-awang. Belum bisa. Wajar itu. Kita berpikir itu seperti itu. Nggak masalah. Silakan. Harus semangat. Ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ini sepakat nanti silakan tunjuk seorang yang menjadi ya ketua suku apa di kelompok ini ya, nanti sama sekretaris. Silakan nanti diskusi di luar dari kami ya, bisa melalui WA, melalui Google Meet ini silakan. Ya. Jadi di sini teman-teman itu dituntut aktif memang, aktif ya. Kalau kami hanya ya istilahnya membangkitkan. Ketika teman-teman sudah bangkit, Belanda bisa pergi terbirit-birit Bapak Ibu, akibat teman-teman bangkit semuanya. Seperti itu konsepnya. Itulah merdeka ya. Ya, merdeka belajar Pak ya. Jadi ya, kita mau mengusir kebodohan itu ya harus bangkitkan dulu. Seperti anak juga sama, harus kita bangkitkan. Setelah bangkit itu kebodohan akan diusir lari terbirit-birit seperti Belanda. Oke. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Izin Pak. Ibu Lili ya, silakan Bu Lili. Ya baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Ini terkait dengan kegiatan kita, kalau saya lihat di LMS Pak ya, untuk kegiatan sinkronus itu kan selain orientasi ini, terus ada evaluasi tentang seleksi kepala sekolah penggerak, kemudian ada tes awal, itu masuk ke bagian sinkronusnya. Nah, di tes awal ini jadwalnya itu dibuka jam 12 ya, sudah berubah ya, tadi jam 11, sekarang sudah dirubah jam 12 sepertinya. Nah, apakah ini nanti tes awal ini ada waktu ininya Pak? Penyelesaiannya misalnya, karena kan ini mulainya jam 12 nih Pak. Mulainya juga harus jam 12 atau kita bisa ngerjakannya misalnya jam 3 nanti atau harus tepat waktu jam 12 gitu.